Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Masyarul muslimin wal muslimat jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Segala puji dan puji syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah Jalla Jalaluh kepada kita jemaah. Allah Rabbul Alamin memberikan begitu banyak nikmatnya untuk kita jemaah, yang mana dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala maka akan sempurna kebaikan-kebaikan, yang mana dengan taufik dan hidayah yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin maka semua niatan baik hamba pun terlaksana. Dan kita harus bersyukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena dengan bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluh akan membuat kita bahagia jemaah. Bersyukur dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin adalah sesuatu yang indah dalam kehidupan ini. Orang-orang ingin mencari kebahagiaan jemaah, dan kebahagiaan yang bisa didapatkan adalah dengan bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Bagaimana cara dia bersyukur? Maka dia mensyukuri nikmat apapun yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian dia bersyukur pula dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Rabbul Alamin. Ingat, Allah Jalla Jalaluh memberikan kita kabar gembira. Bagi orang-orang yang bersyukur, Allah akan lipat gandakan untuk pahalanya. Allah akan lipat gandakan nikmat yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? La in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur dengan nikmat yang kuberikan, kata Allah Rabbul Alamin, niscaya aku akan tambahkan keberkahan, aku akan tambahkan jumlah dari nikmat yang aku berikan tersebut. Kemudian salawat beriring salam kita ucapkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala Sayyidina wa Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga selawat beriring salammu, tambahan berkah dan nikmatmu senantiasa tercurahkan kepada hamba kekasihmu ya Allah, kekasih kami ya Allah, junjungan kami ya Allah, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini jemaah, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk melanjutkan pelajaran dan kajian kita membahas tentang permasalahan yang ada dalam rumah tangga, yang mana terkadang sebuah masalah itu keluar dari atau timbul dari sang suami, terkadang pula permasalahan tersebut pun timbul dari sang istri. Maka lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad. Beliau membuat yaitu kitab yang berjudul Akhta'uz Zawjat, kesalahan-kesalahan suami, wa Akhta'uz Zawjat wa Azwaj, kemudian kesalahan-kesalahan istri, yang mana beliau terjemahkan, kemudian beliau rangkum, kemudian di sini dirangkum pula, yaitu menjadi pembahasan yang kita bahas pada sore hari ini, rapor merah suami istri. Yaitu kesalahan-kesalahan yang terkadang keluar dari sang suami dan keluar juga dari sang istri. Yang mana seorang yang ketika dia menginginkan keluarga yang bahagia, dia harus introspeksi dirinya dalam keluarga.
Maka tidak bisa seorang suami itu saja yang harus berbenah diri lah, tetapi seorang istri pula dia harus berbenah diri untuk mendapatkan rumah tangga yang indah. Dan ketika dua insan ini sudah menjadi satu keluarga, maka pasti dalam rumah tangga itu ada permasalahan, jemaah. Dan kita sebutkan bahwasanya keluarga yang bahagia itu bukanlah keluarga yang tidak ada masalah di dalam keluarganya, lah, jemaah. Tetapi keluarga yang bahagia itu adalah ketika terjadi sebuah permasalahan dalam rumah tangganya, dia selesaikan sebagaimana yang diajarkan oleh Allah, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lihat jemaah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mungkin ini sering kita dengar ucapan beliau. Kemudian kita dengar dari ustadz-ustadz kita bagaimana beliau mengatakan tentang rumah tangganya, tentang rumahnya. Beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Apakah rumah tangga Nabi SAW tidak ada masalah dengan rumah tangga tersebut? Ada masalahnya, jemaah. Beliau pun terkadang pernah juga memarahi istrinya karena melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan peristiwa itu diletakkan atau dikekalkan oleh Allah Jalla Jalaluhu dalam firman-Nya yang kita tahu, yaitu surat Tolak, yang mana Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Kemudian yang lainnya dalam permasalahan rumah tangga, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah gara-gara istrinya tersebut akhirnya beliau mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah tentang masalah minum madu. Kemudian Allah tabaraka wa taala menegur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun sallallahu alaihi wasallam pernah terjadi dalam rumah tangganya, istrinya yang satu dengan istrinya yang lain pun cekcok dan yang lainnya, cuma ada rasa cemburu, ada permasalahan dalam rumah tangga. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Apa sih yang terindah yang disebutkan oleh Nabi SAW sehingga beliau mengatakan rumahku adalah surgaku? Yaitu ketika Nabi SAW memiliki permasalahan dengan istri-istrinya, maka Nabi SAW menyelesaikan masalah tersebut dengan kepala dingin, menyelesaikan masalah tersebut dengan minta tolong kepada Allah Jalla Jalaluhu. Maka begitu juga kita jemaah dalam rumah tangga. Dan kita yakin semua rumah tangga itu akan terjadi masalah di dalamnya. Karena di antara rumah tangga yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah rumah tangga yang akan Allah uji, kemudian mereka bersabar dengan ujian tersebut. Maka lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha idza ahabba qauman ibtala." Allah kalau cinta kepada sekelompok kaum, Allah uji dia sampai mana keimanannya. Maka kaum muslimat ketika dia sudah mengatakan beriman kepada Allah, kemudian dia jadi istri yang soleha, kemudian kaum muslimin yang dia sudah beriman kepada Allah, kemudian dia berusaha menjadi suami yang soleh, Allah akan uji keimanan kita tersebut. Dan ini yang berkali-kali kita sebutkan. Bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Apa kata Allah Rabbul Alamin? Ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka bahwasanya ketika dia mengatakan saya beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, saya adalah wanita yang soleha, saya sudah menjadi istri yang terbaik, memberikan apa yang dibutuhkan oleh suami saya adalah suami yang baik, memberikan kewajiban kepada istri saya, kemudian kita tidak akan diuji oleh Allah, maka kita pasti diuji oleh Allah Rabbul Alamin, jemaah. Dan kebahagiaan itu seperti itu, jemaah. Ketika orang diuji oleh Allah, kemudian dia bisa menyelesaikan masalahnya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dalam rumah tangganya. Karena ingat, kita yang sebagai pasangan memiliki kekurangan dan memiliki kelebihan. Suami kita itu bukan malaikat, dia memiliki kekurangan. Istri kita itu bukan bidadari, dia memiliki kekurangan. Dan kita harus senantiasa saling mencukupi dalam kekurangan tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di sini Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad menyebutkan dalam kitabnya Akhta'u Zawjat, kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh istri. Karena kesalahan yang dilakukan oleh suami sudah selesai kita bahas.
Maka di sini beliau mengatakan kurang perhatian terhadap kedudukan sang suami di tengah masyarakat. Apa maksudnya? Maka ketika nanti ada suaminya memiliki kedudukan, baik dia memiliki kedudukan ilmu atau dia memiliki kedudukan sosial di tengah masyarakat, sehingga terkadang suaminya ini banyak dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, terkadang istri itu akan merasa sempit dada dengan hal tersebut. Karena banyak di antara mereka itu yang nggak paham dengan agama, ketika suaminya misalnya jadi pejabat, ketika suaminya memiliki kedudukan di masyarakat, atau mungkin suaminya adalah ustadz, atau suaminya adalah seorang pengajar, yang mana dia juga akan memberikan kebutuhan kepada orang lain. Bahkan terkadang kalau kita lihat pejabat-pejabat, kemudian ustadz, itu terkadang kebutuhannya orang lain itu kepada dia itu banyak. Masyarakat itu sangat butuh sama dia. Karena orang-orang ingin menjadi baik, misalnya ingin belajar ilmu dan yang lainnya. Nah, mulai sudah setelah melihat hal tersebut, istri pun menjadi dongkol hatinya. Karena kenapa? Dia menganggap saya sudah menikah dengan seorang pemimpin yang dia Masya Allah kita lihat adabnya, tapi kenapa kok dia mulai kurang perhatiannya kepada saya? Mulailah sempit hati seorang istri tersebut. Maka terkadang pula sang suami lebih banyak menghabiskan waktunya dengan membaca misalnya, atau dengan menulis. Bahkan ketika dia jadi ustadz, dia mempersiapkan pelajaran yang akan dia berikan kepada orang lain. Dia akan memberikan fatwa atau akan membahas ilmu. Maka hal itu pun membuat sang istri menjadi berat, dan bahkan dia merasa bosan dengan suaminya dan kitab-kitabnya. Seolah-olah suaminya ini nggak mau memperhatikan dia. Maka sang istri pun menggerutu ketika melihat sang suami. Ketika pulang dari mana sang suaminya, kemudian dia memegang buku. Dia cemburu dengan hal tersebut, jemaah. Dia cemburu. Karena ternyata suaminya ini banyak menyibukkan dengan dirinya dengan masyarakat. Karena memang dia adalah pejabat misalnya. Karena dia adalah seorang pemimpin misalnya, atau dia seorang dai misalnya, banyak dihabiskan dengan masyarakat. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, demikian pula terkadang sang suami menjawab pertanyaan orang lain dengan menggunakan telepon. Ini sering kita lihat kalau dia jadi ustadz nih, sering angkat telepon nih suaminya. Kadang yang nelpon juga ibu-ibu. Nah, setelah mendengar ada suara ibu-ibu yang nelpon suaminya tuh sesak dadanya dengan hal tersebut. Padahal masyarakat tuh butuh sama dia. Atau dia jadi pejabat misalnya, banyak warga-warganya yang kadang membutuhkan dia, harus ditelepon misalnya, minta solusi dan yang lainnya. Nah, ini yang terkadang membuat istri itu hatinya menjadi sempit. Atau bahkan ia memberikan saran kepada mereka sesuai dengan pandangan yang dia anggap tepat, atau hal-hal yang semisalnya, yang itu dari konsekuensi kedudukannya. Maka hal itu pun membuat hati sang istri itu merasa sempit. Jika di antara hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh sang suami, yang mana kadang-kadang ya namanya suami ini punya banyak urusan dengan masyarakat, kemudian dia dibutuhkan oleh masyarakat, mungkin ada tuh hak-hak dan kewajiban yang seharusnya ditunaikan kepada istri itu belum ditunaikan oleh sang suami. Tapi jika di antara hak istri yang harus ditunaikan oleh sang suami adalah harus menyisihkan waktu untuk bermesraan dengannya, maka bukan termasuk hak istri untuk mengingkari suami ketika melaksanakan kewajiban yang berhubungan dengan masyarakat dan ilmu. Dan kita katakan suami kita ini memiliki kewajiban yang dia tunaikan untuk kita, yaitu bermesraan dengan kita, kemudian bercengkrama lama dengan kita. Tapi tidak ada hak seorang istri itu melarang suaminya untuk menyelesaikan masalahnya dengan masyarakat, apalagi dia adalah orang yang sangat dibutuhkan di masyarakat, bahkan dibutuhkan pula ilmunya. Atau ia menampakkan rasa marahnya, nggak boleh dia menampakkan rasa marahnya, apalagi ada seorang istri yang merasa dongkol dengan suaminya, yang dia senantiasa
mendapatkan sedikit waktu perhatian dari suaminya, kemudian suaminya ini banyak diurus adalah masyarakatnya atau mungkin jemaahnya yang lainnya, maka dia tampakkan rasa marah, maka ini tidak boleh jemaah. Atau menumpahkan amarah kepada sang suami jika ia melakukan sesuatu yang membuat dirinya merasa lega, yang membuat tenang hatinya dan dituntut oleh kewajiban yang memang harus dia tunaikan kepada umatnya. Maka di sini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad mengatakan sifat semacam ini merupakan sifat orang yang tidak berakhlak dia. Karena seharusnya ketika dia hendak menikah dengan orang tersebut, ketika dia tahu orang itu memiliki kedudukan di masyarakat, ketika dia tahu orang itu memiliki kedudukan di kantornya, misalnya dia jadi ketua, dia jadi manajer, atau dia sebagai dai misalnya, seharusnya dia sudah wanti-wanti pasti suaminya itu akan sibuk dengan bawahannya, akan sibuk dengan orang yang membutuhkannya, akan sibuk dengan orang-orang yang ingin mencari fatwa dan mencari ilmu kepadanya. Maka beliau mengatakan sifat seperti ini adalah sifat wanita yang tidak ada akhlaknya. Karena seorang istri yang soleha adalah yang memberikan manfaat kepada suaminya. Jika demikian, di antara hak suami adalah sang istri menyisakan waktu kosong untuk kepentingan suaminya, mendinginkan pikirannya dan untuk mengurus umatnya. Karena jemaah, ketika sang suami melakukan ketaatan, kemudian kita bantuin suami kita untuk melakukan ketaatan tersebut, tidak ada lain pahalanya akan mengalir kepada kita dan akan memberikan kebahagiaan kepada kita juga jemaah. Kemudian demikian pula hendaknya seorang istri mengharapkan pahala ketika sang suami berada jauh darinya, dan ketika sang suami kurang dalam menunaikan sebagian haknya. Jika sang suami seorang alim atau penuntut ilmu, maka hendaknya seorang istri memberikan waktu kepada suaminya untuk membaca, menulis, dan menyusun karya ilmiah. Dan itu kita lihat Masya Allah jemaah, di antara ustadz-ustadz kita ketika dia menikah jemaah, kita lihat Masya Allah istrinya itu luar biasa mendukung suaminya. Bahkan ketika dia ada problematika misalnya atau problem di luar sana dengan jemaahnya, dia dikucilkan, dia dihina, maka sang istri ini yang harus jadi peran untuk memberikan semangat dan yang lainnya. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu taala anha memberikan dan senantiasa memberikan semangat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia membawa kebenaran dari Allah Rabbul Alamin, dan dia sudah tahu pasti kebaikan yang dia bawa itu akan dimusuhi orang lain. Maka lihat Khadijah radhiyallahu taala anha memberikan semua yang ada pada dirinya, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Bahkan ketika beliau datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha atau kepada istri-istri yang lainnya, di antaranya Ummu Salamah misalnya dan yang lainnya, ketika ada masalah dia yang memberikan solusi dan dia yang memberikan saran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membawa para sahabat pergi untuk berhaji ke Mekah. Di awal-awal atau kali pertama beliau berangkat untuk pergi haji sebelum Makkah itu ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka orang-orang Quraisy itu tidak mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke Mekah dan melakukan haji juga. Hanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang membawa sesembelihannya maka disembelih kemudian dicukur rambutnya. Apa yang terjadi? Para sahabat nggak ada yang mau cukur rambutnya karena para sahabatnya berharap bisa masuk ke Mekah kemudian menyelesaikan hajinya. Akhirnya beliau pun sallallahu alaihi wasallam pun masuk ke dalam tenda, kemudian bertemu dengan istrinya, kemudian diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Maka istrinya pun mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau keluar wahai Rasulullah kepada para sahabat, kemudian engkau sembelih sesembelihanmu dan engkau bercukur wahai Rasulullah." Itu saran dari istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau keluar, beliau menyembelih binatang sembelihan beliau, kemudian beliau bercukur. Maka semua sahabat yang hadir pada waktu tersebut langsung menyembelih sembelihannya. Kemudian bahkan disebutkan dalam hadis tersebut, ya taqataluna, seorang mereka saling bunuh. Apa maksud saling bunuh? Saling cukur kepala jemaah. Botakin temannya, satu dengan satu botakin temannya menggunakan pisau jemaah. Nah, ini diantara penyemangat
dalam rumah tangga itu, maka seorang istri senantiasa memberikan solusi dan membantu suaminya, karena dia akan mendapatkan pahala dari hal tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, jika sang suami adalah seorang yang memiliki kedudukan yang harus dan atau yang mengharuskan untuk menerima manusia, serta berusaha untuk memberikan sumbangan pikiran, kedudukan dan waktunya untuk mereka, maka hendaknya sang istri membantu suaminya untuk melakukan semua itu, jemaah. Karena ada jemaah yang Masya Allah, ada seorang khalifah jemaah ya, yang dia diberikan harta oleh Amirul Mukminin yaitu Umar. Dia seorang khalifah, akhirnya dia takut agamanya nanti rusak dengan harta tersebut, maka dia memerintahkan kepada istrinya bagi-bagi harta ini kepada orang-orang miskin. Dibantuin jemaah, dibantuin, karena itu yang terbaik jemaah. Karena itu yang terbaik dan harus dilakukan oleh seorang istri untuk membantu suaminya melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin dan tidak terlalu menuntut sebagian hak-haknya. Kalau memang suaminya ini bukanlah orang yang zalim, bukanlah orang yang khianat, bukanlah orang yang mudah terhanyut dalam perbuatan maksiat, maka silakan. Seandainya ada hak kita yang terbengkalai dengan apa yang dilakukan oleh suami kita dan itu dalam ketaatan, maka ridhoi hal tersebut, bahkan bantu suami kita untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan itu. Jika ia seorang hamba yang harus menunaikan ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka ia pun memberikan waktu kepada suaminya untuk menunaikan ibadah dengan penuh khusyuk dan menghadirkannya, yaitu menghadirkan hatinya dalam ibadah tersebut. Bantu dia, karena sesungguhnya kenikmatan yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia bersendirian. Kemudian sedangkan seorang alim adalah ketika dia belajar. Adapun seorang pemikir ketika ia berada di dalam ketenangan. Sementara orang yang mulia adalah ketika ia membantu dan mengulurkan bantuannya kepada orang lain. Ya Allah, maka kaum muslimat itu adalah orang-orang mulia ketika dia senantiasa membantu suaminya dalam ketaatan. Apapun ketaatan yang dilakukan oleh suami, maka dukunglah dia dan berikanlah dia saran, kemudian berikanlah dia petunjuk, kemudian berikanlah dia bantuan dan yang lainnya. Maka tentunya tidak ada kenikmatan di kehidupan dunia ini yang dapat menandingi hal tersebut. Terkadang sang istri tidak merasakan kenikmatan semacam ini sehingga ia tidak memahami maknanya. Bahkan hal itu justru mendatangkan rasa benci pada dirinya karena dia nggak paham ternyata apa kenikmatan yang sejati itu adalah ketika membantu orang lain, membantu suaminya, orang-orang yang dekat dengan dia. Bukankah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang suka membantu orang lain? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Man farraja an mu'min kurbatan min kurabi dunya, farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Barang siapa yang dia membantu urusan dunia seseorang, maka Allah akan bantu urusan akhiratnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yassara ala mu'sirin, yassarallahu fid dunya wal akhirah." Barang siapa di antara kalian yang memudahkan urusan orang yang terkena lilit utang. Dia ngutang sama kita jemaah, kemudian dia tidak bisa bayar, kemudian kita bantuin dengan mengulur waktu pembayarannya, atau mungkin kita bebaskan utang tersebut. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membebaskan urusannya di dunia dan di akhirat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan dalam hadis yang berikutnya, lanjutan dari hadis tersebut, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, bahkan aib saudaranya ketika dia tutup, apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Satarahullahu fid dunya wal akhirah. Allah akan tutup aibnya di dunia dan Allah akan tutup aibnya pula di akhirat. Maka suatu hari nanti ketika berada di akhirat, ada seorang laki-laki yang dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluhu, kemudian dia ditanya tentang maksiat yang dia kerjakan. Ya fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, apakah engkau mengerjakan perbuatan maksiat ini? Ya na'am ya Allah. Apakah engkau melakukan perbuatan dosa ini? Na'am ya Allah. Dia jujur dengan hal tersebut karena kita tidak bisa berbohong di depan Allah Rabbul Alamin.
Tapi apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala? Satartuka wa ghafartuka. Aku sudah tutupi aibmu dan aku sudah ampuni dosa-dosamu. Kenapa diampuni? Karena ketika dia hidup di dunia, dia tutup aib suaminya, dia tutup aib saudaranya, dia tutup aib keluarganya, tidak keluar, tidak sampai menyebar dan yang lainnya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa membantu seorang hamba ketika dia membantu saudaranya, apalagi dia adalah orang yang terdekat kita, yaitu seorang istri misalnya, maka sang suami harus bantuin istrinya. Kemudian dia orang yang tersayang kita, seorang suami, maka seorang istri pun dia senantiasa membantu suaminya. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka jangan sampai hal tersebut mendatangkan rasa benci padanya atau sang suami terasa jauh darinya dalam menyikapi hal itu, berbuat kesalahan dan suami dan dirinya pula, jemaah jangan. Maka oleh karena itu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, jika sang istri merasa enggan, maka ia akan selalu mengganggu kebahagiaan suaminya, kemudian ketenangan dan kenikmatan batinnya. Dengan demikian ia telah menyebabkan kebencian sang suami untuk tinggal di dalam rumah, dan ia telah memaksa sang suami untuk lari ke tempat yang bisa menyelamatkannya dari himpitan dan teriakan sang istri. Maka sungguh itu adalah sebuah bencana yang menimpa sang istri itu sendiri, suaminya, dan bahkan rumah tangga mereka seluruhnya, jemaah. Maka hal itu tidak berarti sang suami bisa terus-menerus mengurangi hak istrinya. Maka ingat, ini juga seorang suami. Ketika dia jadi pejabat, ketika dia menjadi pemimpin perusahaan, yang dia dibutuhkan oleh masyarakat, yang dia dibutuhkan oleh bawahannya, ketika dia jadi dai, yang dibutuhkan oleh masyarakat, bukan berarti ketika dia melakukan hal tersebut dan dia boleh terus-menerus mengurangi hak istrinya. Lah, karena kewajiban seorang suami, dia harus berusaha untuk menunaikan hak istrinya. Bahkan ketika dia tidak bisa menunaikan hak istrinya tersebut, maka sebagai seorang suami yang soleh, yang dia beriman kepada Allah, yang dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hendaknya minta uzur kepada istrinya. Ngomong sama istri, wahai istriku, untuk bulan ini kayaknya nggak bisa ngasihkan engkau uang belanja. Kenapa? Seperti ini. Cerita sama istri. Atau mungkin dia punya hutang misalnya, yang istrinya juga tahu, kayaknya kita nggak bisa nabung atau nggak bisa belikan engkau skincare misalnya, atau apalah misalnya, bedak misalnya, yang sebenarnya memang itu adalah hak istri dari suami. Sang istri itu kan butuh cantik sama suaminya, dan suami itu dia memiliki hak untuk bantuin istrinya cantik, kasihkan modal supaya istri engkau cantik. Nah, ketika kita nggak bisa melakukan hal tersebut, minta uzur sama istri kita, minta uzur, kasih tahu dia bahwasanya untuk bulan ini maaf nggak bisa belikan pembersih muka, nggak bisa belikan hand body, nggak bisa belikan lulur dan semacamnya, karena memang itu haknya mereka. Maka kita minta uzur kepada mereka jika telah kurang dari menunaikan haknya. Dan ia mengingatkan sang istri akan pahala yang akan didapatkan ketika dia senantiasa bersabar. Kemudian ketika dia senantiasa atau berada di atas kesabaran yang telah dia lakukan, ada pahala yang siap akan dia dapatkan dengan kesabaran tersebut. Maka dalam rumah tangga itu, seorang suami istri itu dia harus kompak, jemaah. Seorang suami harus mendukung istrinya ketika mengerjakan kebaikan, dan seorang istri pun senantiasa mendukung suaminya ketika dia memiliki sesuatu yang harus dia tunaikan. Kemudian seorang istri ini harus maklum sama suami ketika suaminya dia adalah pemimpin masyarakat, atau dia adalah seorang kiai, atau dia seorang ustadz, atau dia seorang penuntut ilmu, maka berikan apa yang bisa kita berikan dari apa yang kita miliki, jemaah. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad menyebutkan dalam kitabnya yang berikutnya, di antara
akhtau zaujat, di antara kesalahan istri, jarang menolong sang suami untuk berbuat kebaikan dan ketakwaan. Hati-hati hal tersebut jemaah. Kita katakan jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sang suami jelas adalah seorang pemimpin. Yang mana seorang pemimpin ini harus membawa keluarganya masuk ke dalam surga jemaah. Yang ini yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian, kemudian keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Tapi ternyata proses untuk membawa keluarga itu untuk memasuki surga Allah dan menjauhkan mereka dari neraka itu juga butuh pertolongan dan bantuan dari istri. Maka ketika melihat suaminya lalai dari ketaatan atau kebaikan, maka silakan sang istri menolong dan mengingatkan suaminya tersebut. Dan pembahasan ini jelas ada kaitan hubungan yang erat dengan apa yang kita sebutkan tadi, yaitu dalam pembahasan yang tadi. Dan di antara para istri jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ada istri-istri yang hanya menjadi fitnah bagi suaminya, yang ia menghalangi suaminya dari menuntut ilmu dan merintangi sang suami dari upaya untuk memperoleh kemuliaan. Jika sang suami merasa kesusahan dalam mencari nafkah, maka sang istri pun membiarkannya. Dan jika sang suami hendak pergi untuk berdakwah, maka sang istri pun menghalang-halanginya. Maka sang istri pun tidak memiliki rasa kesedihan terhadap suaminya dan hanya menuruti kesenangan pribadi serta memperbanyak tuntutan. Maka lihat apa kata Allah Jalla Jalaluhu dalam surat At-Taghabun ayat yang ke-14. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuhmu bagimu. Maka berhati-hatilah dengan mereka jemaah. Ternyata di antara cara setan itu untuk menggelincirkan kita dalam ketaatan, kadang kita digoda dengan rumah tangga kita jemaah. Digoda dengan kesenangan sehingga kita lupa dengan ketaatan, digoda dengan istri kita yang dia menuntut, kemudian kita melakukan perbuatan hina jemaah. Dan banyak kita lihat, ternyata orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat dari suami-suami tersebut itu ternyata banyak terjadi dari hasutan dan dari rayuan istrinya. Maka tidak jarang kita dengar berita tuh di televisi, banyak pejabat-pejabat yang korupsi, ternyata dia korupsi itu gara-gara istrinya. Apa? Istrinya ngelihat temannya punya tas mewah harganya 1 miliar, suaminya gajinya cuma 20 juta. Akhirnya apa? Mau nggak mau karena dia membawa duit misalnya jadi bendahara apa? Akhirnya diiming-imingin, ya sudah pakai duit ini aja dulu mas. Nanti kalau kita punya harta kita ganti. Padahal dalam niatannya nggak mau ganti. Akhirnya nggak diganti juga. Ada kasus lagi yang heboh lagi jemaah. Sang istri ini ketika dia buka travel haji dengan suaminya jemaah, masya Allah. Ternyata dia hasut suaminya dan dia gunakan harta travel untuk umroh tersebut. Duitnya digunakan untuk foya-foya, digunakan untuk jalan-jalan. Dan itu ternyata hasutan dari istrinya jemaah. Maka kita sebagai istri itu harus menolong suami kita dalam ketaatan. Bukan mengajak dia dalam perbuatan haram atau dalam perbuatan maksiat kepada Allah Jalla Jalaluhu jemaah. Maka jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, celaan menelantarkan sang istri terlalu banyak, telah berlalu penyebutannya. Dan mayoritas istri yang memiliki semangat kebaikan akan memuji niat mulia suaminya. Berapa banyak terwujud kemuliaan dan keteladanan dari interaksi semacam itu. Inilah satu ucapan seorang suami yang menjelaskan dampak buruk yang dia petik ketika selalu menuruti hawa nafsu sang istri. Dan kita suami juga ya sebagai seorang pemimpin, jangan sampai kalah sama istri kita jemaah. Ketika dia mengajak kita untuk perbuatan haram, jangan kita kerjakan jemaah. Apalagi istri kita nih sudah mulai ngaji dan dia paham dengan hal tersebut, maka saling mewasiatilah hal tersebut. Apa kata orang tersebut dalam sebuah syair? Dia mengatakan, ku turuti hawa nafsu istriku yang merusak. Meski ia menzalimiku layak seorang budak.
Padahal bila ia telah kuturuti, niscaya ia bisa berbuat mulia, yang kemuliaan itu ingin sekali dipelukannya, diciumnya atau ditebusnya jemaah. Maka oleh sebab itu jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak sepantasnya bagi seorang muslimah untuk menjadi perintang atau rintangan di jalan atau di tengah jalan suaminya. Maka demikian pula tidak sepantasnya ia menghalangi suaminya untuk hendak melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin ketika ingin berdakwah di jalan Allah, tatkala hendak bersegera melakukan kebaikan. Kadang ada nih suami-suami ingin melakukan kebaikan nih, istrinya ini pasti menghalang-halanginya. Suami lagi dapat gajian misalnya, dia ingin nyisikan hartanya untuk pembangunan pondok pesantren, dia ingin punya amal jariah sehingga dia bisa bawa, tapi kadang istri-istrinya mengatakan, alah janganlah disumbangin, nanti kurang uang belanjanya kita. Dia tidak merasa yakin kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Padahal Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, harta itu tidak akan berkurang dengan bersedekah. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala akan lipat gandakan hal tersebut karena kita membantu orang lain dan yang lainnya. Maka hati-hati dengan sifat-sifat seperti ini. Demikian pula ketika suaminya melakukan ketaatan, yang ingin berdakwah di jalan Allah, dia yang halang-halangi tatkala hendak bersegera melakukan kebaikan, dan ketika suaminya hendak berlomba-lomba dalam berbagai perkara kemuliaan, bahkan wajib bagi seorang istri jemaah untuk menolong sang suami dalam perkara semacam itu jemaah, dalam rangka menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang mana Allah Jalla Jalaluhu senantiasa mengatakan kepada kita dan mengingatkan kepada kita, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayo saling tolong, ayo saling bantu untuk mengerjakan kebaikan dan mengerjakan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan jangan kalian saling tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Untuk itu, sang istri harus bersabar terhadap sang suaminya ketika menghadapi tanggung jawab rumahnya atau tanggung jawab rumah tangganya. Harus perhatikan terhadap pendidikan anaknya, harus bisa mendatangkan sesuatu yang bisa melegakan sang suami. Karena itu adalah bukti dari kecerdikannya, kuatnya agamanya, kemuliaan akhlaknya, bahkan pada keberhasilan seorang suami hakikatnya merupakan keberhasilan sang istri itu sendiri. Ingat, sang suami kalau ingin menjadi hamba Allah yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada lain itu terjadi biasanya karena dukungan dari sang istri dan yang lainnya. Oleh sebab itu ada sebuah ucapan mengatakan, di belakang setiap sosok laki-laki yang besar ada sosok seorang istri yang tegar. Benar pula hal tersebut jemaah, karena tidak ada lain yang bisa membantu dan yang memberikan semangat kepada suaminya adalah istri yang soleha, yang senantiasa mendukungnya, memberikan dia nasihat. Coba lihat Nabi SAW, yang mendukung beliau untuk senantiasa berada dalam ketaatan adalah istri-istri beliau jemaah. Khadijah, kemudian Aisyah, kemudian Saudah, kemudian Safiyah, kemudian Ummu Salamah dan yang lainnya. Mereka semua itu senantiasa memberikan dukungan kepada Rasulullah SAW, senantiasa memberikan semangat kepada Nabi SAW. Maka wahai sekalian istri yang cerdas, ingatlah berbagai perselisihan kaum muslimin yang akan dikembalikan kepadanya, tercerai-berainya kalimat mereka dan turunnya berbagai fitnah serta musibah yang melanda mereka. Ingat pula dengan tersebarnya kebodohan dan kemiskinan di tengah-tengah mereka, serta kecondongan mayoritas mereka kepada dunia dan hawa nafsu, tanpa ada perhatian tentang jeleknya akibat yang akan dihasilkan dari keadaan buruk semacam itu. Apakah kalian merasa tanggung jawab itu jemaah? Apakah kalian telah menghadirkan besarnya amanah yang akan kalian pikul di atas pundak kalian? Apakah dengan kondisi semacam ini sikap Anda telah mengikuti sang suami, mendorongnya untuk mentaati Allah, melaksanakan berbagai macam ibadah dan menjalankan beban dakwah di jalan Allah Jalla Jalaluhu? Ataukah Anda menghalanginya, merayunya agar ia ridho dengan hawa nafsu,
menuruti kehendak Anda. Jika pilihan Anda adalah yang pertama, maka bahagialah Anda jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah kaum muslimat. Akan tetapi jika pilihan Anda adalah yang kedua, maka sangat mengerugilah akhir dari kesudahan Anda dan sangat buruklah akibat yang akan Anda petik. Maka seorang istri yang baik, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, tidak akan mau merugi ketimbang atau ketika timbangan amalannya dihadapkan di depan Allah tabaraka wa taala. Maka demikian pula dia tidak akan ridho terhadap dirinya sendiri dan suaminya dengan menuai hasil yang tidak memuaskan, karena ia memiliki teladan yang baik dan pendahulu yang soleh untuk bisa ia ikuti dalam perkara tersebut. Maka tengoklah kepada kisah Ibnu Hajar, Ummu Ismail, ketika ayahanda Ibrahim meninggalkan beliau di tanah yang entah berantah, gak ada makanan di sana jemaah. Dia miskin, tanpa ada makanan, tanpa ada air, serta tanpa ada keramahan dan kawan, gak ada sama sekali. Ditinggalkan di Baitullah tuh, di mana di tempat itu akan dibangun Ka'bah. Ditaruh, diletakkan di sana Ismail dengan Hajar jemaah, istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Gak ada makanan, gak ada minuman. Kemudian ketika Nabi Ibrahim berangkat pergi tanpa melakukan kata-kata, apa kata Hajar kepada Ibrahim? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau meletakkan kami di tempat yang entah berantah seperti ini, kemudian engkau pergi? Kemudian Hajar pun mengatakan, dipanggil Nabi Ibrahim enggak menoleh. Akhirnya Hajar pun mengatakan, ya Ibrahim, apakah yang memerintahkan engkau Allahu Jalla Jalaluhu? Apakah yang memerintahkan engkau meninggalkan kami di sini adalah Allah? Apakah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami di tempat yang gak ada air, di tempat yang gak ada makanan, gak ada tempat berteduh di sini adalah Allah tabaraka wa taala? Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan, iya, yang memerintahkan aku adalah Allahu Jalla Jalaluhu. Maka Hajar pun mengatakan kepada Ibrahim, jika demikian maka Allah tidak akan menelantarkan kami. Akhirnya ketika ditinggal oleh Nabi Ibrahim, kemudian ternyata Hajar ini melihat Ismail kehausan. Akhirnya apa yang terjadi? Hajar ini pun berlari di bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali. Dan sunnahnya sampai sekarang ketika kita pergi umrah dan berhaji, kita lari-lari kecil tuh di Safa dan Marwah tersebut. Bolak-balik 7 kali jemaah nyari air. Ternyata apa yang terjadi ketika balik ke Ismail, itu bekas kaki yang digosok-gosokkan Ismail di pasir itu keluar air di sana jemaah. Dan airnya sampai sekarang nggak ada habisnya. Yang kita bisa mengambil berkah dari air tersebut, air Zam-Zam jemaah. Dan lihat apa yang terjadi jemaah. Lambat laun ternyata tempat tersebut menjadi kota. Orang-orang pun mulai berdatangan, dan itu diantara doa Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah tempat ini adalah tempat yang orang-orang itu rindu untuk mendatanginya. Kemudian bahkan Nabi Ibrahim mendoakan supaya di tanah yang gersang tersebut adanya buah-buahan, adanya makanan yang melimpah. Maka coba lihat ketika pergi umroh jemaah, di sana kita enggak melihat ada kebun-kebun buah di sana jemaah, tapi semua buah itu ada di sana. Kita heran dari mana buah tersebut? Kok bisa melimpah sekali? Ini diantara keberkahan yang diucapkan atau yang diminta oleh Nabi Ibrahim dari Allah tabaraka wa taala, dan itu terjadi. Dan ini diantara syahid yang kita lihat adalah ketika Nabi Ibrahim berangkat pergi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, maka Hajar pun merasa ridho dengan hal tersebut, memberikan dukungan. Bahkan lihat, sudah sampai besar Nabi Ismail, baru Nabi Ibrahim itu balik apa yang dilakukan? Ternyata Nabi Ibrahim kembali kepada Nabi Ismail bercerita bahwasanya dia bermimpi untuk menyembelih dia. Udah nggak pernah dirawat, tiba-tiba jauh, tiba-tiba datang. Tapi lihat Nabi Ismail jemaah, di sini kita ngambil faedah apa? Ketaatan beliau kepada Allah dan baktinya kepada orang tuanya. Bahkan seandainya Allah pun, atau seandainya dengan ketaatan nyawanya pun melayang, maka Nabi Ismail mengatakan, ya abati if'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Kalau memang aku harus disembelih ya wahai bapakku, disembelih jemaah. Kalau kita kan
bapak kita ninggalin kita, nggak pernah dirawat, tiba-tiba sekarang datang udah sukses minta duit. Kadang-kadang kita ngomel-ngomel jemaah dengan hal tersebut. Ketaatan kepada orang tua itu mutlak jemaah. Walaupun dia melakukan perbuatan buruk kepada kita, nggak pernah mendidik kita, maka ketika dia datang meminta sesuatu dari urusan dunia, kasihkan dia jemaah, kasihkan. Karena sejatinya ketika kita dibesarkan, kemudian kita ditinggalkan, itu belum bisa kita balas, apalagi terutama ibu kita jemaah. Apa kata seorang sahabat Ibnu Umar ditanya ketika ada seorang laki-laki yang dia datang dari Yaman, dia gendong nih ibunya untuk pergi haji. Dia selesai tawaf, kemudian rukun-rukun haji sudah selesai. Kemudian ketika melihat Ibnu Umar, dia mengatakan laki-laki tersebut, "Ya Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, ataraini qad jazaituha? Apakah engkau melihat aku sudah berbuat bakti kepada orang tuaku, wahai Ibnu Umar?" Apa kata Ibnu Umar? "La wala bitalqatin wahidatin min talaqatiha." Itu belum bisa engkau balas. Bahkan dalam hadis yang lain diceritakan laki-laki ini menggendong Menggendong ibunya lebih lama daripada ibunya menggendong dia. Biasanya kan ibu kita menggendong kita ini, kita anggap di dalam perut ini 9 bulan 10 hari. Kemudian kita digendong, anggaplah 5 tahunan lah. Kemudian besar anaknya umur 5 tahun. Baru dia bisa main sendiri dan enggak digendong. Ini laki-laki ini lebih lama lagi gendong ibunya. Karena ibunya diceritakan stroke jemaah. Dia stroke, dia lumpuh, nggak bisa berjalan. Akhirnya digendong, datang ke Yaman, kemudian dia dijaga oleh anaknya. Ternyata perbuatan baik yang dia lakukan itu belum ada apa-apanya, hanya sekedar dengan sekali hentakan ketika sedang melahirkan kita jemaah. Itu hentakannya, belum keluar lagi jemaah. Baru ada kontraksi palsu itu belum kita bisa balas, walaupun kita kasihkan dunia dan seisinya jemaah. Masya Allah, itu luar biasa orang tua kita. Kemudian jemaah di antara kisah yang berikutnya adalah kisah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid. Ia adalah seorang wanita yang salihah, jujur, lagi cerdas, radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepadanya dalam keadaan bergetar, ini ketika di Gua Hira, ketika beliau tahanus bersendiri-sendirian untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala, datang malaikat Jibril jemaah. Diceritakan malaikat Jibril itu tiba-tiba datang, kemudian mendekap Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Allah menurunkan wahyunya di sana, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi. Itu enggak bisa dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergetar sambil ketakutan, keringat dingin. Kemudian dia pulang kepada Khadijah. Apa yang terjadi? Khadijah mengambilkan selimut, kemudian diselimuti Nabi SAW, kemudian didekap Nabi SAW. Kemudian apa yang disebutkan oleh Khadijah, kemudian Nabi SAW bercerita kepadanya, sungguhnya aku khawatir aku akan diriku sendiri. Maka Khadijah pun mengatakan dan seraya menghibur Nabi SAW, "Kalla, sekali-kali tidak wahai suamiku. Wallahi ma yuzikallahu abadan. Demi Allah wahai suamiku, Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka latasilur rahim. Engkau menyambung tali satu rahmi wahai Rasulullah. Wa tahmilul kalla." Kemudian beliau mengatakan, dan Anda selalu menyambung tali satu rahmi, kemudian membantu orang. Wa tuksibul al-ma'duma. Kemudian memberikan pekerjaan kepada pengangguran. Wa takri ad-dhaifa, kemudian menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibi al-haqi, kemudian engkau menolong penuntut hak atau wakil-wakil yang menjalankan hak tersebut. Kalau setelah beliau pergi kepada Khadijah, maka beliau pun merasa lega di saat menjaga kebimbangan dari akibat rasa takutnya. Jika beliau menemukan rasa ridho dan kebahagiaan, kedua matanya pun gembira karena menemukan ketentraman. Demi Allah, Dia tidak akan menghindarkanmu wahai pemimpin orang bertakwa, wahai penyumbang hubungan baik dengan kerabat juga tetangga, wahai pembantu orang-orang fuqara dalam kepedihan mereka, wahai orang yang memuliakan anak yatim dan tamu-tamunya, wahai orang yang mengusap air mata dari salurannya, meringankan kepedihan dan duka orang yang ada di dekatnya. Seolah tutur kata istri ketika pelan begitu tegas, sedangkan bekasnya nampak begitu indah lagi jelas jemaah. Allah Ta'ala alam shawab jemaah. Allahu Jalla Jalaluh memberikan
seorang istri yang solehah itu adalah yang terbaik jemaah. Itu harta yang sangat-sangat baik. Harta yang sangat baik jemaah. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Kemudian harta-harta itu adalah perhiasan dunia. Tapi apa yang kekal itu? Wanita yang solehah yang senantiasa menolong suaminya. Maka sebagai penutup kata beliau, wahai para istri yang mulia, tidak samar lagi bagi Anda bahwa saling tolong menolong antara suami istri di antara kebaikan dan takwa memiliki dampak yang sangat besar dan buah yang begitu manis. Semua itu akan kembali kepada mereka berdua dan kepada anak-anaknya jemaah. Karena ketika seorang istri senantiasa membantu suaminya, itu sifat itu akan ngalir dan menurun kepada keturunan-keturunannya. Seorang suami pun seperti itu. Ketika dia juga membantu istrinya dalam ketaatan, itu sifat kita ini akan diwarisi oleh anak kita jemaah. Baik di saat ini atau di masa yang akan datang. Adapun di saat tersebarnya spirit di dalam rumah tangga merupakan sebab turunnya rahmat, datangnya ketenangan, serta langgengnya kasih sayang dan rasa cinta. Adapun di masa yang akan datang, maka kesalehan para orang tua akan dirasakan oleh anak-anak mereka. Demikian pula yang terjadi pada Khidir alaihi salam ketika ia membangun sebuah dinding sebagai wujud realisasi amal kebaikan. Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala kabarkan, wa ammal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma soliha. Itu ternyata buahnya jemaah. Yang punya harta di balik dinding ini dua anak yatim yang soleh jemaah. Apa yang membuat dia menjadi hal tersebut? Ternyata itu warisan dari orang tuanya yang mengalir kepada dia. Kemudian jika kedua pasangan suami istri ini telah berpisah di alam dunia, ada yang meninggal di atas dasar keimanan dan ketakwaan, maka Allahu Jalla Jalaluhu akan mengumpulkan mereka berdua di dalam surganya dan memberi manfaat dari doa anak-anak yang soleh yang mereka tinggalkan jemaah. Allahu Akbar. Maka seorang istri senantiasa menolong suaminya dalam ketaatan, jangan sampai dia memiliki kurang perhatian, kemudian dia tidak mau menolong suaminya, kemudian dia acuh tak acuh, kemudian dia tidak mengingatkan suaminya dalam kebaikan dan ketakwaan. Maka seorang istri yang mulia di sisi Allah adalah istri yang senantiasa perhatian kepada suaminya ketika dia memiliki kedudukan. Kemudian istri yang senantiasa ringan tangan untuk menolong suaminya untuk melakukan perbuatan kebaikan dan ketakwaan kepada Allahu Rabbul Alamin. Allah Ta'ala alam bisawab jemaah ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari yang berbarokah ini. InsyaAllah nanti kita akan lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya. Billahi tabaraka wa ta'ala. Mungkin sisanya ada pertanyaan. Fadhol, mungkin 1-2 pertanyaan sebelum kita tutup. Fadhol jemaah. Mungkin ada dari Bapak-bapak. Nah, fadhol. Nah, di sini ada pertanyaan. Untuk sang istri ketika dia meluapkan emosinya itu sebatas apa? Apa yang boleh? Apakah boleh dia mencaci maki suaminya dan yang lainnya? Kita katakan jelas meluapkan emosi, kemudian itu adalah kebencian, jelas itu tidak boleh. Seandainya kalau memang ada masalah dengan rumah tangga itu, sebagaimana kita katakan, rumah tangga bahagia itu bukan berarti rumah tangga nggak ada masalah. Rumah tangga kita pasti ada masalah. Kita pun yang udah belajar ilmu ada masalah. Cekcok juga kita sama istri kita jemaah, ada masalah kita. Tapi bagaimana caranya untuk menyelesaikan dengan adab? Bahkan lihat seorang yang soleh di antaranya Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau ketika ada masalah dengan istrinya diselesaikan dengan yang baik, diselesaikan di atas kasur sembari dia tidur-tiduran dengan istrinya. Dan memang cara untuk menyelesaikan masalah itu ya dengan kepala dingin, diutarakan masalahnya apa dan yang lainnya. Adapun mau meluap-luapkan masalahnya, kemudian ini apakah itu terpuji? Kita katakan jelas tidak terpuji.
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, laisa sadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang menang terus dalam permainan gulat. Walakin as-sadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Tetapi as-sadid itu adalah ketika dia bisa melawan dirinya dari kemarahan. Karena memang marah kemudian meluapkan kemarahan itu dari setan, jemaah. Dari setan. Karena seorang istri yang dia memiliki pikiran yang cerdas, maka silakan dia selesaikan dan masalah. Tiba-tiba dia dapat cerita suaminya selingkuh. Maka jangan langsung marah-marah, emosi akan membuat rumah tangga rusak. Tabayun, dudukan suaminya, benar apa selingkuh? Setelah ketahuan suaminya, silakan. Dia boleh memaafkan suaminya kalau suaminya mau kembali kepada Allah, atau dia minta cerai. Karena dia tidak bisa bertahan. Apakah istri seperti ini boleh meminta cerai? Boleh, jemaah. Ketika tidak ada solusi lagi, silakan. Maka dia tidak perlu mencaci maki dan yang lainnya, saling mendoakan dalam ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu, jemaah. Dari itu yang diajarkan. Dan seorang istri nggak boleh caci maki suaminya, karena nggak ada adab hal tersebut. Nabi SAW ada masalah antara istri-istri mereka, tapi mereka tidak saling mencaci maki. Nabi pun tidak saling mencaci maki. Maka silakan ketika Anda memiliki masalah, curhat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, jangan curhat kepada manusia, dan tidak ada akan menyelesaikan masalah. Karena banyak kita lihat orang-orang yang dia curhat di media sosial, dan itu tidak benar, jemaah, terutama kaum muslimat, jemaah. Walaupun terkadang dia paham dengan agama, seringkali Anda dapati itu di media sosial, jemaah. Dia curhat masalah suaminya di media sosial. Bahkan kadang-kadang yang membuat orang penasaran tuh, jemaah, kadang ada yang membuat status gambar emot itu nangis, jemaah. Kan orang heboh, apa maksudnya ini? Dia sudah jadi wanita yang sering kajian, dia paham agama, akhirnya bertanya, dia sebutkanlah aib-aib suaminya dan yang lain. Nggak boleh dengan hal tersebut. Terus bagaimana menyelesaikannya, Ustadz? Maka mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau seandainya harus diceritakan kepada orang lain, ceritakan untuk mencari solusi, bukan untuk nambah permasalahan. Karena kita lihat bagi kaum muslimat yang meluapkan emosinya di media sosial, bahkan di Facebook, kita lihat komentarnya, jemaah, banyak yang aneh-aneh. Ada nih, dia lagi bertengkar dengan mertuanya, jemaah. Akhirnya dia buat status. Kita lihat di status itu bukan malah memberikan solusi, mengatakan coba tabayun atau coba selesaikan antara beliau apa permasalahan. Enggak. Yang di sana apa? Karena memang orang tua kayak seperti itu butuh dijauhi. Dia tambah dikompor-komporin, jemaah, tambah besar masalah. Maka ini adalah sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang tidak harus dilakukan oleh seorang kaum muslimat. Maka ketika ada masalah, selesaikan dengan kepala dingin, bukan meluap-luapkannya dengan caci makian atau yang lainnya. Karena orang yang terbaik itu adalah orang yang bisa menjaga emosinya. Maka kita katakan jelas meluap-luapkan emosi itu adalah sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Terus bagaimana? Ya cari solusi yang terbaik. Cari solusi yang terbaik. Allahu ta'ala alam bisawab. Suami pun seperti itu. Ketika kita ada masalah dengan istri, jangan luapkan dengan tamparan, dengan tendangan dan yang lainnya. Karena itu adalah adab yang kurang bagus dan bahkan diharamkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, jemaah. Menampar, mencaci maki, karena itu memang bukan adab suami yang terbaik kepada istrinya, dan istri juga ketika mencaci maki suaminya bukan adab yang terbaik yang dilakukan oleh istri salihah. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain, jemaah fadhil? Kaum muslimat ada? Tidak ada. Nah, berarti kaum muslimat paham dengan hal tersebut. Nanti pulang, apapun perbuatan baik yang dikerjakan oleh suami itu dukung. Ternyata ada suaminya perbuatan baik apa? Ana mau nikah lagi. Nah, ini dia, bantuin suaminya kalau memang ketaatan. Kalau memang ketaatan, tapi kalau suaminya nanti nikah lagi tambah buruk, jangan. Jangan didukung. Lihat dulu suaminya mampu nggak ini. Mampu itu banyak. Bagaimana caranya biar dia tahu mana hak yang harus ditunaikan? Suruh dia pelajari masalah poligami yang benar itu. Karena poligami itu bukan hanya sekedar nikah kemudian punya dua istri berbahagia itu saja lah, tanggung jawab banyak. Maka memang harus suami itu belajar dan mempelajari tentang masalah poligami. Mana hak yang harus dia tunaikan, mana ini, baru dia akan sadar ternyata dirinya nggak mampu mengerjakan hal tersebut. Cuma kalau itu ketaatan kepada Allah dan membuat dia bisa masuk ke dalam surga, bantuin, jemaah. Tapi kalau belum bisa ngelihat suaminya, kita aja satu belum habis misalnya kan.
masih banyak hak yang belum ditunaikan, maka suruh dia menunaikan haknya dulu ke kita. Nah, Allahu ta'ala alam bisa saling bantu dalam ketaatan jemaah, saling bantu dalam ketaatan. Karena itu adalah kebahagiaan yang akan diberikan oleh Allah Rabbul Alamin. Nah, Allah ta'ala alam shawab, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu senantiasa memberikan kemudahan kita untuk beribadah kepadanya. Kemudian senantiasa seorang istri bisa membantu suaminya dalam ketaatan, kemudian memberikan perhatian, kemudian memberikan uzur kepada suaminya ketika dia tidak bisa memberikan hak kepada kita selama itu bukan karena perbuatan maksiat. Tapi kalau itu dalam ketaatan untuk ketaatan kepada Allah, misalnya dia sibuk untuk sholat malam, misalnya dia tinggalin kita, seharusnya dia berada di sisi kita, dia peluk kita, seorang istri misalnya ketika tidur tiba-tiba dia nggak ada, kemudian kita lihat dia sholat, maka doakan dia kebaikan, jangan kita merengek. Kemudian yang lainnya bahkan membuat suami kita yang mau menegakkan sholat malam, kita katakan nggak usah sholat malam, di sini aja tidur sama, atau apalah mungkin dia mau diboboin, dinaboboin dan misalnya, maka kita sang istri harus bersabar dengan hal tersebut. Kemudian sang suami juga senantiasa memberikan pertolongan kepada istrinya, bantu istri kita ketika mereka ingin menjadi wanita soleha, ketika dia ingin berdandan di depan kita, dia ingin menjadi orang baik, dukung terus, karena rumah tangga yang baik itu adalah ketika sang suami dan sang istri saling menolong untuk ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga Allah Jalla Jalaluhu masukkan kita ke dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai, bersama keluarga yang kita harapkan kebaikan-kebaikan mereka, kemudian kita dimasukkan ke dalam surga yang seluas langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.